قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan, kesehatan serta taufiknya sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-23 yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan babu ma jaa fi sihri. Bab 23 tentang perusak tauhid, dia adalah sihir. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bab ini adalah bab yang penting di dalam pembahasan kitab tauhid. Sebab sihir sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dia adalah perusak dan penghancur tauhid. Bahkan lebih dari itu, dia adalah pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di kitabnya Nawaqidul Islam, pembatal yang ke-7. Tentunya teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, pembahasan sihir ini adalah pembahasan yang perlu kita pahami bersama, karena sihir ini banyak tersebar di masyarakat kita, yang kita berusaha untuk bagaimana menjelaskan ya sesuai dengan ilmu yang kita miliki tentang bahayanya sihir. Sebab orang yang mempelajari, mengamalkan sihir, bahkan ridho terhadap kesyirikan, ridho terhadap sihir itu sendiri, maka ini adalah bentuk kekufuran. Dan ini kita sayangkan banyak tersebar di masyarakat kita ya, dengan keyakinan bahwa di sana ada ilmu putih dan ada ilmu hitam, ada sihir putih, ada sihir hitam. Itu ada di masyarakat kita seperti itu. Dan ini kekufuran teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang bahayanya syirik yang ini merupakan kekufuran. Makanya di sini beliau membawakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kita akan sebutkan dulu apa itu sihir secara bahasa dan secara istilah. Sihir secara bahasa sebagaimana yang diungkapkan dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Beliau sebutkan tentang sihir secara bahasa. Kata beliau, as-sihru lughatan, sihir secara bahasa adalah ma khafiya wa la tufasababuhu. Artinya semua yang samar dan tidak jelas penyebabnya.
Makanya di akhir malam itu disebut apa? Sahur. Karena sesuatu yang samar-samar di akhir malam. Sama ya, sahur dan sihir. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Kafi, ketika beliau menjelaskan tentang definisi sihir, maka beliau mengatakan sihir itu adalah huwa azaimu wa ruqa wa uqadun yu'athiru fil qulubi wal abdani fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Walaupun definisi ini masih ada kritikan dari para ulama yang lain, ya, masih ada kekurangan di dalam definisi ini. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan sihir itu secara istilah adalah azaim wa ruqa, jampi-jampi atau mantra, wa uqadun atau buhul-buhul, yu'athiru fil qulubi wal abadan, yang itu memberikan pengaruh pada hati dan tubuh manusia. Fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, disebabkan buhul-buhul yang diberikan tiupan-tiupan oleh tukang sihir, terkhusus para wanita, sehingga menimbulkan rasa sakit pada diri seorang yang kena sihir. Wa yaqtulu, atau bahkan bisa membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, disebabkan sihir ini maka berpisahlah antara dua orang yang saling cinta, saling menyayangi di antara mereka, itu sepasang suami dan istri. Atau bisa menjadikan seseorang itu majnun, gila, disebabkan sihir. Walaupun kita katakan tadi definisi ini masih ada kekurangan, sebab penulis Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala tidak menyebutkan bahwa sihir itu ittisalu basyayatin. Sihir itu dilakukan sebab ada pertolongan dari syaitan. Teman-teman sekalian, ini definisi sihir secara bahasa dan secara istilah. Dan kita katakan sihir ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sihir ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ada dua sebab yang menjadikan sihir itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab bawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sihir, orang yang mempelajari, mengajarkan serta ridho terhadap sihir, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dua alasan. Pertama, karena tukang sihir ini ketika melakukan praktek-praktek sihir ini, mereka meminta pertolongan kepada syaitan. Dan mereka melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada syaitan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Mereka tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta pertolongan kepada syaitan. Semakin hebat persembahan dia kepada syaitan, maka semakin hebat dia, tukang sihir itu. Semakin dia kufur kepada Allah, semakin hebat dia. Semakin besar bantuan yang diberikan oleh syaitan kepada tukang sihir itu. Ini alasan pertama, meminta pertolongan kepada syaitan, dan ini bentuk kekufuran. Hadis yang telah dilewati bersama, yang kita sudah lewati, ketika Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu ibadah. Ini alasan pertama kenapa sihir itu adalah bentuk kekufuran. Ya. Alasan yang kedua, karena tukang sihir, para peramal, para dukun, dan orang-orang yang semisal dengan mereka mengklaim bahwa mereka mengetahui perkara gaib. Semua orang pintarnya, peramal, dukun, dengan
istilah-istilah, bahkan ustadz pun ya, kita lihat ya, ada yang sebagai dukun, cuman bedanya di penampilan saja, karena mereka mengklaim bahwa mereka mengetahui perkara gaib, perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-65 bahwa tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Tidak ada satupun makhluk yang di langit, di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Malaikat tidak tahu perkara gaib, manusia tidak tahu perkara gaib, jin tidak tahu perkara gaib, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Buktinya peristiwa Ibunda Isa difitnah. Ya, difitnah Ibunda Isa melakukan perzinahan dengan seorang sahabat. Nabi kan tidak tahu peristiwa tersebut. Hilangnya kalung Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu perkara gaib, kecuali ketika beliau memberitakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, itu berdasarkan wahyu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa liman irtadha mir rasul. Dia Allah yang mengetahui perkara gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan, dan Allah tidak tampakkan perkara-perkara gaib itu kepada siapapun kecuali pada seorang rasul yang Allah ridhoi. Ini jelas menunjukkan bahwa makhluk Allah di langit dan di bumi tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun, tukang sihir, para peramal, kemudian membenarkan apa yang mereka ucapkan, sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka kufuri? Ayat tadi yang kita baca surat An-Naml. Itu yang mereka kufuri. Sebab Allah katakan tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka kufuri. Dalam surat An-Naml ayat 65, ayat ini yang mereka kufuri. Sehingga Nabi katakan siapa yang mendatangi dukun, para peramal, ya, kiai, ustadz-ustadz yang mengajarkan sihir, kemudian membenarkan apa yang mereka kabarkan, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini surat An-Naml ayat yang ke-65. Ala kulli hal teman-teman sekalian, bahwa perkara ini adalah perkara yang penting untuk kita ketahui. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini dua sebab yang menyebabkan atau menjadikan sihir itu adalah kekufuran. Orang yang belajar, mengajarkan serta ridho terhadap kekufuran ini, sihir ini, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebutkan dalil-dalil yang disebutkan atau dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka orang-orang Yahudi, tukang sihir dari mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengejarkan sihir. Nanti kita akan sebutkan syubhat, ya, serta bantahannya tentang orang-orang yang belajar sihir dengan dalih bahwasanya yang mengajarkan sihir itu adalah Nabi Sulaiman dengan kisah Israeliat, ya, kisah yang batil yang tidak benar tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah, wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru.
Sulaiman itu tidak kafir. Sulaiman tidak mengajarkan yang namanya sihir. Tetapi yang kufur itu adalah syaitan-syaitan, mereka yang ajarkan sihir kepada manusia. Dan sejarah awal munculnya sihir ini sudah ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi sihir itu memang sudah ada dari zaman dulu, ya, dari Nabi Nuh alaihi salam, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa sihir itu sudah ada di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, sebab beliau adalah Rasul yang pertama kan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma'atal ladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tidaklah satu orang Rasul datang kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi ketika Rasul datang membawa kabar gembira, memberikan peringatan serta kabar gembira kepada kaumnya, kan orang-orang Quraisy ketika itu mengatakan Nabi adalah tukang sihir. Maka Allah kabarkan tidak ada seorang Rasul yang datang kepada kaum mereka sebelum mereka ini kecuali qalu sahirun au majnun. Kecuali kaumnya itu mengatakan orang ini adalah tukang sihir atau orang gila. Artinya semua Rasul ketika mereka berdakwah kepada kaumnya, maka kaumnya ini mengatakan apa? Tukang sihir atau orang gila. Dari sinilah Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa sihir itu sudah ada di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ini dalilnya sangat jelas ya, bahwa menunjukkan betul-betul sihir itu adalah kekufuran. Ya. Karena Allah katakan walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur, yang kafir kepada Allah. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babylon di Irak. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Tidaklah dua malaikat ini Harut dan Marut ya mengajarkan sihir ini kecuali sampai mereka katakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, ujian, fala takfur, maka jangan kufur. Artinya apa? Kalau kalian mempelajari sihir maka kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harut dan Marut ini dua malaikat ya, dua malaikat yang Allah turunkan ke bumi sebagai ujian dan fitnah bagi manusia. Ujian dan fitnah bagi manusia. Allah ingin menguji manusia dengan dua malaikat ini. Artinya kalau kalian belajar sihir dari dua malaikat ini, kalian akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas dalilnya ya. Istinbatnya sangat jelas bahwa dua malaikat ini mengatakan kami ini cuma fitnah, ujian bagi kalian. Fala takfur, jangan kalian kufur kepada Allah. Artinya jangan belajar sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ternyata mereka manusia mempelajari dari dua malaikat ini apa-apa yang menjadikan dua orang yang saling cinta, berkasih sayang pisah, ya disebabkan sihir tersebut. Ya, artinya sihir ini memisahkan dua orang yang saling cinta. Bahkan sihir juga bisa menyatukan, menjadikan orang lain cinta kepada seseorang. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya macam-macam sihir di bab yang ke-24, macam-macam sihir. Artinya praktek-praktek sihir. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Ya. Dan mereka itu tidak dapat memberikan mudarat dengan sihir mereka kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan teman-teman sekalian, sihir itu sesuatu yang nyata. Sihir nyata, ada.
Tidak sebagaimana anggapan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mengedepankan akal mereka, logika mereka. Mereka katakan sihir itu bukan sesuatu yang nyata, tidak ada sihir itu. Cuman khayalan saja sihir itu. Maka kita katakan sihir itu ada dua, ada yang hakikat, yang nyata, dan ada yang takhyili, yang sifatnya khayalan. Kalau yang nyata itu buhul-buhul yang tadi kita sebutkan, kemudian diberikan tiupan-tiupan, ya, serta bacaan-bacaan mantra-mantra yang tidak jelas, yang tidak bisa dipahami apa bacaan tersebut, dengan meminta perlindungan kepada syaitan, yang kemudian itu memberikan pengaruh pada tubuh orang yang kena sihir, entah itu menjadi sakit atau membunuhnya atau menjadikan orang itu yang kena sihir jadi gila. Di sesuatu yang nyata. Tapi semuanya itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Sebaliknya kalau Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Tapi izin kehendak di sini terjadi di sini, maksudnya izin dengan izin Allah, maksudnya izin di sini adalah izin kauni, bukan izin syar'i. Kan kita sudah belajar ada kehendak kauniyah, ada masyiah syar'iyah. Jadi kita katakan izin di sini izin Allah, izin kauni, bukan izin syar'i. Apa itu izin kauni? Izin kauni itu sesuatu yang Allah tidak sukai, tapi Allah izinkan dia terjadi. Sebagaimana adanya iblis menggoda manusia, itu sesuatu yang Allah tidak sukai, tapi Allah izinkan itu terjadi untuk menggoda manusia. Jadi bukan izin syar'i. Kalau izin syar'i itu sesuatu yang Allah cinta, yang Allah sukai, adanya orang-orang beriman. Itu namanya syar'i. Kalau kauni sesuatu yang Allah tidak sukai, tapi Allah izinkan dia terjadi. Ya. Jadi tidaklah mereka memberikan kemudaratan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir itu ada yang nyata, sesuatu yang terjadi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kan terkena sihir. Nabi itu melakukan sesuatu yang Nabi kena sihir takhyiliyah. Jadi Nabi itu seakan-akan melakukan sesuatu padahal Nabi tidak melakukan. Di dalam riwayat lain Nabi itu seakan-akan mendatangi istrinya, tapi Nabi tidak mendatangi istrinya. Ya, kita tahu bersama ya, disebutkan oleh Ibunda Aisyah di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi SAW kena sihir, kan Ibunda Aisyah menceritakan sahara Rasulullah SAW rajulun minal Yahud Labid bin al-A'sam. Ya, sungguh Nabi SAW, kata Ibunda Aisyah, tersihir, dan beliau disihir oleh seorang Yahudi yang bernama siapa? Labid bin al-A'sam. Ini orang Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Sehingga Nabi itu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kesembuhan. Maka datanglah dua orang yang diutus kepada Nabi SAW. Satu berada di dekat kepala Nabi SAW, satunya berada di dekat kaki Nabi SAW, hingga terjadi diskusi antara dua orang ini yang mendatangi Nabi SAW, yang ketika itu beliau sedang sakit, kena sihir beliau nyata. Lantas dua orang ini berdiskusi dan berkata salah satunya, kenapa orang ini? Maka satunya mengatakan orang ini matbub, terkena sihir. Maka satunya bertanya, siapa yang menyihir orang ini? Maksudnya Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh salah satu dari keduanya, yang menyihir orang ini adalah Labid bin al-A'sam, Yahudi. Bagaimana bentuk sihirnya? Orang ini bertanya kepada satunya lagi. Kata orang ini, bentuk sihirnya itu dari dari sisir dan rontokan rambut Nabi SAW. Jadi hati-hati, rontokan rambut kita itu bisa dijadikan sebagai media untuk praktek sihir, bisa. Hati-hati. Nah, apalagi akhwat-akhwat ini ya, bahaya. Lantas orang ini bertanya, di mana sihir tersebut? Aina huwa, di mana sihir itu? Maka orang ini mengatakan sihir itu, ya sisir dan rontokan rambut Nabi SAW yang sudah dijadikan buhul-buhul itu diletakkan di sumur Zarwan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada
Nabi SAW, maka Nabi mendatangi sumur tersebut dengan sahabat-sahabat beliau. Nabi datangi sumur tersebut dan Nabi menimbun sumur tersebut, sehingga Nabi SAW akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan bahwasanya betul-betul sihir itu ada, nyata, terjadi. Nah, ada yang kedua namanya apa? Takhyili. Apa itu takhyili? Insya Allah setelah azan dikumandangkan. Sudah? Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kemudian yang kedua, sihir takhyili. Kalau yang pertama tadi sihir yang nyata, yang punya hakikat, sesuatu yang betul-betul terjadi, ada. Sebagaimana Nabi SAW kena sihir, tapi beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihir takhyili maksudnya sihir yang menghayalkan kepada manusia seolah-olah satu perkara itu nyata padahal tidak nyata. Jadi tukang sihir ini menghayalkan pada pandangan manusia satu perkara yang sebenarnya perkara itu tidak nyata, tapi kita lihat nyata. Misalkan tukang sihir ya, dengan sihirnya, dengan sihir takhyilnya itu, dia menghayalkan dalam pandangan kita, misalkan batu, ya, batu yang nyata, kita lihat seakan-akan batu itu adalah emas misalkan. Sebagaimana kisah Fir'aun dengan tukang sihirnya toh, itu sihir takhyili. Ketika Musa alaihissalam ingin menantang mereka, Fir'aun dan tukang sihirnya, maka Fir'aun mengumpulkan semua tukang sihirnya yang hebat-hebat. Maka terjadi ya duel antara Musa alaihissalam dengan tukang sihirnya Fir'aun. Ini yang hebat-hebat, yang kelas kakap, bukan kelas teri. Karena apa? Tukang sihirnya Fir'aun itu sudah tua, sesepuh yang memang betul-betul yang hebat. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Setelah itu kan terjadi di antara Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka Musa itu alaihissalam dikhayalkan dalam pandangan beliau min sihrihim, dari sihir-sihir mereka, annaha tas'a, tali-tali yang mereka lemparkan itu seakan-akan menjadi ular yang merayap dengan cepatnya. Musa melihat seakan-akan itu adalah ular kan? Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka tukang sihirnya Fir'aun menyihir mata-mata manusia, wastarhabuhum, dan mereka menjadikan orang-orang yang melihat ketika itu takut. Bahkan Musa alaihissalam pun menjadi takut ketika itu. Tapi Allah perintahkan, lempar tongkatmu, dan berubahlah tongkat itu menjadi ular yang nyata, memakan apa? Tali-tali yang dilemparkan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Apa yang terjadi ketika mereka melihat tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular yang nyata, sesuatu yang nyata, bukan takhyil? Maka apa mereka? Faulqiya saharatu sujada. Mereka tersungkur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka katakan, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Karena mereka tahu ini bukan sihir. Ini sesuatu yang nyata. Tongkatnya Musa alaihissalam berubah menjadi ular. Makanya mereka beriman. Mereka tahu kebenaran yang datang dari Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka terjatuh, tersungkur, sujada, dalam keadaan sujud mereka. Mereka berkata, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun alaihi wassalatu wassalam. Ini luar biasa ya, tukang sihirnya Fir'aun ini, yang sudah lama dengan praktek kekufuran mereka, tapi Allah berikan hidayah kepada mereka di akhir hidup mereka. Di usia yang sudah tua, Allah kasih hidayah mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan luar biasa hebat. Begitulah Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan menyesatkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya. Itu sihir takhyili, sesuatu yang
dikhayalkan dalam pandangan manusia. Dan ulama sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa tukang sihir itu tidak bisa merubah hakikat. Tidak bisa merubah hakikat. Artinya apa? Kalau ada sesuatu, misalkan benda, batu misalkan, ulama sepakat tukang sihir tidak bisa merubah batu itu menjadi uang, daun menjadi uang, tidak bisa. Sepakat para ulama, tidak bisa mereka. Cuma sesuatu yang dikhayalkan saja. Kalau sekiranya tukang sihir itu, para dukun bisa merubah daun kertas menjadi uang, so kaya dorang. Tidak melakukan praktek perdukunan, sihir tidak, so kaya dorang. Itu semua apa? Takhyil, dikhayalkan dalam pandangan kita. Ya, seakan-akan daun itu berubah menjadi uang, padahal tidak betul itu. Ya, permainan jin semua. Baik. Mana tadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi kita katakan bahwa tukang-tukang sihir itu tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan izin Allah, izin apa tadi? Izin kauni, bukan izin syar'i. Paham ya? Ya. Jadi di sini juga jelas menunjukkan kepada kita bahwa memang sihir itu lemah. Tukang sihir itu lemah, tidak bisa menang dengan orang-orang yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah katakan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang tukang sihir dari manapun dia datang. Ketika dihadapkan dengan ahlu tauhid, mereka tidak akan pernah menang. Makanya jangan takut dengan yang namanya sihir. Jangan takut. Jangan takut dengan namanya sihir, karena kata Allah, kita yakin dengan firman Allah, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Di dalam ayat yang lain, wala yuflihu sahirun, kata Allah, tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah menang tukang sihir sehebat apapun dia. Kalau kita hadapkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah menang mereka. Nanti insyaallah kita akan sebutkan bagaimana cara membentengi diri dari yang namanya sihir dan bagaimana kita mengenal ya tukang sihir itu. Nanti akan disebutkan oleh ulama kita, ya alamatus sahir. Ada tanda-tanda yang bisa kita kenal dari tukang sihir itu. Kita bisa kenal, oh orang ini tukang sihir dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama kita. Insyaallah kita akan sebutkan. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat untuk mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa siapa yang menukar kitab Allah Subhanahu wa taala dengan sihir itu, maka tidak ada baginya keuntungan di akhirat. Ini memang jelas-jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh buruklah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahuinya. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita baca penjelasan secara global dari apa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Kata beliau di halaman 295. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa kaum Yahudi menyimpang dari kitab suci Allah dan justru mengambil sihir yang dibacakan oleh syaitan-syaitan di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, dan lebih dari itu mereka menisbatkannya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam bukanlah seorang tukang sihir sebagaimana yang mereka klaim itu. Akan tetapi para tukang sihir itulah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, teman-teman sekalian, kita ingin sebutkan salah satu syubhat dari tukang sihir yang mereka berdalil dengan Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya cincin, bahwa kekuatan kerajaan beliau, kekuatan kenabian beliau itu ada pada cincinnya. Dan mereka berdalih dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab." Dalam surat Sad ayat yang ke-34. Ini dalil mereka. Lihat ya, dukun saja bawa dalil.
Antum kalau tidak belajar kena syubhatnya antum. Ini dalil mereka. Surat Shad ayat yang ke-34. Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab. Sungguh kami telah menguji Sulaiman. Ya, kata Allah, sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya. Kemudian beliau bertobat. Nah, mereka mengatakan bahwa ini bukti bahwa Sulaiman itu mengajarkan sihir, dan mereka membawakan kisah Israiliyat, kisah dari Bani Israel, yang kisah ini batil kata para ulama. Apa kata mereka? Bahwa dulu Nabi Sulaiman alaihissalam menikahi seorang wanita yang sangat cantik yang beliau cintai, namanya Jarodah. Nabi Sulaiman menikahi wanita ini. Ternyata wanita ini, istrinya ini menyembah berhala di rumah Nabi Sulaiman, di kerajaan Nabi Sulaiman, tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka satu hari, singkat cerita karena panjang ceritanya ini, singkat cerita Nabi Sulaiman alaihissalam satu hari beliau ingin masuk ke dalam kamar mandi, ya, ingin buang hajat. Maka cincin yang dipakai oleh Nabi Sulaiman, ini katanya kekuatan Nabi Sulaiman itu di cincinnya. Ini bukti mengajarkan bahwasanya Sulaiman itu mengajarkan sihir. Ada cincinnya Nabi Sulaiman. Ketika beliau ingin masuk ke dalam kamar mandi, toilet, maka cincinnya ini dilepas dan diberikan kepada salah satu istrinya yang bernama Aminah. Karena kita tahu kan Sulaiman punya istri yang banyak, ya. Antum tahu kan kisah ketika beliau bersumpah la atufanna ala tis'ina la atufanna al-laila ala tis'ina imra'atan. Sungguh demi Allah aku akan mendatangi istri-istriku yang 90 orang dalam satu malam. Ya. Nanti kita akan sebutkan kisahnya ini. Nah, ketika Nabi Sulaiman melepaskan cincinnya itu diberikan kepada siapa? Salah satu istrinya. Maka syaitan datang dengan wujud Nabi Sulaiman alaihissalam dan meminta mengambil cincin tersebut. Maka ketika Nabi Sulaiman keluar dari tempat hajatnya, cincin itu sudah berada di tangan syaitan. Maka hilang kekuatan Nabi Sulaiman, kekuatan kerajaannya, kenabiannya itu hilang dan dikuasai oleh syaitan ini. Sehingganya Sulaiman terusir dari kerajaannya. Istri-istrinya digauli oleh syaitan. Ya. Akhirnya satu hari diusir Nabi Sulaiman, dan yang menduduki singgasana Sulaiman alaihissalam adalah syaitan. Dia berkuasa di kerajaan Nabi Sulaiman. Diusir Nabi Sulaiman karena tidak punya kekuatan lagi. Karena kekuatannya itu pada cincinnya. Maka satu hari ketika Nabi Sulaiman terusir, Sulaiman alaihissalam mendapatkan kembali cincin tersebut dalam perut ikan yang diberikan oleh nelayan tempat beliau bekerja di situ. Maka didapatkan kembali cincin tersebut dan singgasana kerajaannya diambil kembali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dijadikanlah syaitan-syaitan itu budak-budak Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kisah ini batil, tidak benar. Dari berbagai sisi, banyak sisinya. Salah satunya tidak mungkin seorang nabi membiarkan kesyirikan terjadi di rumah tangganya, tidak mungkin. Dan dia tidak ketahui. Dan kenabian itu berdasarkan kekuatan cincinnya. Ini kan mustahil. Banyak sisi teman-teman sekalian. Intinya ya, kisah ini batil kata para ulama, tidak benar. Adapun ayat tadi dalam surat Shad ayat 34, walaqad fatanna Sulaiman, sungguh kami telah uji Sulaiman alaihissalam. Ini maksudnya ujian yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tentang sumpah beliau, la atufannal laila ala tis'ina imra'atan, sungguh aku akan menggauli dalam satu malam 90 istriku. 90 orang dari istri-istriku aku akan gauli dalam satu malam saja. Maka malaikat mengatakan, kul insyaallah, katakanlah insyaallah. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengatakan insyaallah, karena beliau katakan kulluhunna, dari setiap istriku yang 90 ini kisah sahih, hadis sahih. 90 orang, Masya Allah, kuat Nabi Sulaiman alaihissalam. Antum baru satu tidak kuat. Baru mau minta tambah lagi. Oke.
Beliau mengatakan kulluhunna, setiap dari istri-istriku yang 90 ini akan melahirkan seorang penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sulaiman alaihissalam tidak mengatakan apa? Insya Allah. Maka apa yang terjadi? Dari 90 istri-istri beliau, hanya satu orang saja yang hamil ketika melahirkan, maka itu pun hanya setengah jasad, setengah badan anak yang dilahirkan oleh istrinya. Maka kata Nabi SAW, kalau sekiranya Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan insya Allah, maka setiap istri-istri beliau alaihi salatu wasallam yang 90 orang itu akan melahirkan seorang anak lelaki penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya firman ini, firman Allah, walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab. Kemudian beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian, kita lanjutkan, menjelaskan sebagian. Allah kemudian menjelaskan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah seorang tukang sihir sebagaimana yang mereka klaim itu, orang-orang Yahudi. Akan tetapi para tukang sihir itulah yang kafir kepada Allah karena mengajarkan sihir kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan sebagian dari tujuan-tujuan orang-orang yang mempelajari sihir. Apa tujuannya? Yaitu memisahkan di antara seorang suami dengan istri, atau menyatukan dua orang yang tidak saling suka, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa pengaruh sihir tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Izin Allah di sini izin apa tadi? Kauni. Kan ada masyiah kauniyah, ada syar'iyah kan? Qudrah syar'iyah ya. Izin kauni bukan izin syar'i. Dan bahwasanya siapa yang mencari upah dengan menjual agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bagian kebaikan baginya di hari kiamat kelak, dan sangat sangatlah buruk harga yang mereka dapatkan dari menjual diri mereka jika mereka mengetahuinya. Apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, bahwasanya sihir adalah di antara perbuatan syaitan. Sebab sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan bantuan syaitan. Sebagaimana tadi definisinya kan, bul, mantra-mantra, ya, yang itu memberikan pengaruh kepada tubuh atau hati, sehingga dengan itu menyebabkan seseorang sakit, terbunuh, atau menjadi gila. Waliyadzubillah. Jadi sihir di antara perbuatan syaitan. Kedua, ayat ini juga membebaskan Nabi Sulaiman alaihissalam dari tuduhan melakukan sihir. Ketiga, bahwasanya mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah suatu kekafiran. Keempat, penetapan pengaruh sihir dengan izin Allah dan bahwasanya sihir itu juga benar-benar terjadi. Ya, ini maksudnya apa? Sesuatu yang nyata, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah dan semisal dengan mereka, bahwa sihir itu tidak nyata kata mereka. Padahal Nabi SAW pernah tersihir, ya, oleh seorang Yahudi, Labid bin Al-A'sam, dengan bekas sisir yang dipakai oleh Nabi dan rontokan-rontokan rambut Nabi SAW. Karena rontokan Nabi itu bisa menjadi media, ya, media untuk praktek sihir dan perdukunan. Makanya hati-hati, ya, foto-foto, ya, akhwat-akhwat hati-hati, ya, yang sampai ada ikhwan yang suka sama anti. Nah, anti menolak lamaran dia, nah, dia melakukan praktek sihir-sihir. Nah, hati-hati anti, jangan mudah kasih apa ya, benda-benda dari anti. Yang kelima, ayat ini juga menafikan manfaat sihir, dan yang keenam, dan ayat ini juga menyatakan akan hina dan rendahnya tukang sihir. Apa hubungan ayat ini dengan judul bab? Hubungannya adalah karena ayat ini menunjukkan bahwa sihir itu adalah suatu kekafiran. Hubungan ayat ini dengan tauhid, ya, adalah karena ayat ini memperingatkan sihir yang tidak akan terjadi kecuali dengan melakukan kesyirikan, dan kesyirikan itu menafikan tauhid. Tadi bantuan-bantuan syaitan. Seorang tukang sihir itu akan hebat sesuai dengan
kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antum tahu ya, ada kisah yang dikisahkan oleh salah seorang ustaz kita, sesuatu yang nyata ini. Ada seorang ustaz yang dianggap kiai tapi dukun. Ya. Ketika kiai ini, ustaz ini ingin masuk ke toiletnya, WC-nya, itu di depan pintu toilet itu ada apa namanya? Ada keset kaki toh. Nah, di bawah keset kaki itu ternyata ada ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi sebelum masuk di depan pintu itu, depan pintu toilet, sebelum masuk toilet, dia harus berdiri di situ, di keset tersebut. Dan itu permintaan jin, permintaan syaitan. Pokoknya semakin kufur semakin hebat dia. Pokoknya semakin kufur semakin hebat dia. Yang jelas jangan takut. Jangan takut antum dapati di salah satu kampung dengan penampilan jenggotnya 1 meter, 2 meter, jangan takut. Sihir itu lemah kalau dihadapkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan takut. Sebab Allah katakan, wala yuflihu sahirun wala yuflihu sahiru haitsu ata. Jadi ketika ada teman yang kena sihir, maka ketika antum meruqyah jangan takut. Yakin saja bahwa sihir itu lemah. Tidak akan pernah menang tukang sihir itu dari manapun dia datang. Cuman cara untuk menghancurkan sihir diantaranya kan buhul-buhul itu kan kita harus apa? Kita harus hancurkan toh, sebagaimana tadi kisah Nabi SAW. Nabi memohon kepada Allah agar menunjukkan di mana buhul tersebut. Ternyata buhul itu di dalam sumur Zarwan. Di situ diletakkan buhul. Maka ditimbun sumur tersebut, hancur buhul tersebut. Jadi harus hancurkan buhul tersebut. Kemudian dengan cara apa? Membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa dari Nabi SAW. Di antaranya ayat kursi, 3 qul, khususnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kan sebab turunnya 2 surat ini kan sebab ini peristiwa Nabi tersihir toh. Maka turunlah 2 surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kan kita berlindung kepada Allah kan? Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari apa? Keburukan para wanita yang meniup buhul-buhul. Kenapa di sini disebutkan para wanita? Min syarrin naffatsat. Kenapa Allah sebutkan para wanita? Karena umumnya para wanita yang melakukan praktek sihir. Tapi tidak sebatas perempuan, laki-laki juga, tapi umumnya perempuan. Makanya Allah sebutkan min syarrin naffatsati fil 'uqad. Hati-hati antum, ada akhwat yang suka sama antum. Nah, antum tolak cinta dia, awas antum. Tapi katakan wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang sihir itu dari manapun dia datang, dengan cara apapun. Kenapa kita bisa kena? Kenapa kita bisa kena? Ya karena pertama kelalaian kita. Karena cara membentengi diri dari sihir itu kan pertama apa? Kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Makanya Nabi mengatakan apa? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jaga aturan-aturan Allah, jaga hukum-hukum Allah. Kalau kita menjaga aturan-aturan Allah, yahfazka, maka Allah akan menjaga dirimu. Kuatkan keimanan dan ketakwaan. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Itu cara membentengi diri. Ya, dari apa? Dari santet, dari sihir. Kemudian yang kedua apa? Cara membentengi diri dengan perbanyak zikir pagi dan petang. Ya, baca ayat kursi, 3 qul. Ya. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma anta rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Ini cara kita meruqyah toh? Atau baca, kalau antum ingin meruqyah, selain antum bacakan ayat kursi sama 3 qul, baca doa tadi, Allahumma anta rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Kemudian doa yang diajarkan, doa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kan Jibril kan meruqyah Nabi SAW, bismillah arqi. Ya. Min kulli da'in yu'dhik, min syarri kulli hasidin wa ain, Allahu yashfik. Ini kan doa Jibril, ruqyah Jibril kepada siapa? Nabi SAW, bismillahi arqi, dengan nama Allah aku meruqyah engkau wahai Muhammad SAW. Min kulli da'in yu'dhik, dari semua penyakit-penyakit, karena sihir itu penyakit. Makanya Jibril mengatakan min kulli da'in yu'dhik, dari semua penyakit yang menyakiti engkau. Wa min syarri kulli hasidin wa ainin, dan dari segala keburukan tukang hasad dan penyakit ain. Makanya ain ini berbahaya. Penyakit ain itu berbahaya. Bisa kena pada diri kita, pada benda kita, pada handphone kita, pada mobil kita, pada motor kita. Iya, kena ain. Allahu yashfik, kata Jibril, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir-zikir, bacaan-bacaan yang bisa kita baca ketika kita ingin meruqyah teman kita yang kena sihir. Dan masih banyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam meruqyah. Kemudian yang ketiga, cara membentengi diri dari sihir, yaitu makan kurma ajwa. Makan kurma ajwa 7 butir. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bi sab'i thamarat ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Siapa yang pada waktu pagi hari dia memakan 7 butir kurma ajwa, 7 butir kurma ajwa Madinah, lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun, maka pada hari itu tidak akan memudaratkannya sihir dan tidak pula memudaratkan dia racun. 7 butir kurma. Kalau tidak ada kurma ajwa, kata para ulama, dan Syekh bin Baz mengatakan mudah-mudahan bisa semua kurma yang ada. Kalau tidak bisa mendapatkan kurma ajwa, tapi alhamdulillah saat ini mudah untuk mendapatkan kurma ajwa. Ini bosnya hadir, insyaallah. Antum ke Pustaka Sunnah ada semuanya, masya Allah. Ini beliau ini luar biasa ya, ada sama beliau. Tinggal baku nego saja berapa harganya. Oke, itu ya, dengan 7 kurma. Kalau tidak ada kurma ajwa, kurma apapun insya Allah itu bisa membentengi diri kita dari segala bentuk sihir dan racun. Oke, apa lagi? Sudah ya? Kita masuk, oke, kita cukupkan. Insya Allah kita masuk pada dalil yang kedua pada pertemuan selanjutnya. Atau kita mau baca lagi? Masih? Sudah ya? Oh ya, beliau bilang sudah. Insya Allah kita lanjut ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan alamatus sahir, tanda-tanda untuk mengenal tukang sihir. Apa tanda-tandanya? Ada 10 tanda yang disebutkan oleh Dr. Khalid bin Dahwi Az-Zahfiri hafizahullahu taala. Ada 10 tanda untuk mengenal tukang sihir. Baik, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Tidak ada pertanyaan? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله